waktu bangkrut lah apa waktu down lah SMA kan itu. SMA? Ya. Tahun berapa tuh kok? 2019 2020 2020. dari yang dulunya ekspor impor HP sama mobil down habis ya kaget kan pasti nggak yang sampai yang marah banget lah, udah marah sama Tuhan juga kan waktu itu. Dari yang apa-apa mobil dulu mana-mana naik mobil, dugem juga tinggal dugem gitu kan, ibaratnya udah gak mikir gitu. Tiba-tiba harus mikirin rumah, mikirin adik, makan harus mikir dulu. Asal bunyi, asal bunyi, asal bunyi, asal bunyi, asal bunyi. Halo teman Retter, ketemu lagi sama aku, Olin. Ini kita udah di episode 2 nih, kita masih bahas tentang Gen Z kentang. Kita masih bahas tentang Gen Z kentang ya, teman-teman Retter. Kenalin aku Olin. Halo. Kita di sini bersama narasumber baru nih, beda sama yang sebelumnya yang sangat cantik sekali. Ada Kak Puput di episode 1. Kalau kalian belum nonton, tonton ya episode 1 dulu. Ini yang kedua, episode 2 kita sama Kak Victor. Halo, Boleh sama. kenalan dulu Kak Victor. Dipanggil Victor aja, Victor aja. Victor aja. Nama panjangnya Victor Agustinus. dipanggilnya Kak Victor ya. Victor juga nggak apa-apa. Go Victor, panggil Go Victor aja. Tokonya di mana kok? Nah, Di rumah ada tuh. toko apa? Toko sepatu. Toko sepatu. Toko sepatu. Oh. Kalau pakai sepatu, udah ganti dong. Puji Tuhan enggak. Oh, itu. Sekalian promosi lah Tuh, aku. enggak usah. Sekalian berarti aku panggilnya Ko Victor aja ya biar lebih Boleh. enjoy ya. Boleh banget. Sekarang Ko Victor nih kesibukannya apa nih Ko Victor? Apa ya? Banyak sih, banyak. Banyak ya? Banyak. Ngapain aja tuh Ko? Jadi barista di Retter, Hmm. jelas kan, barista di Retter, terus ngajar ekstra e-sport, Extra e-sport. ya di beberapa sekolah swasta lah. Oh, ngajar di sekolah ya? Ya ngajar di sekolah ekstra, terus jadi head kreatif web store. Banyak juga ya kegiatannya. Terus banyak, sama paling kadang sih nih kalau ada acara biasanya jadi MC apa komentator, acara formal apa non formal. Seru banget, banyak banget kegiatannya Ko Victor ini ya. Banyak sekali, Banyak betul. sekali kegiatannya, tapi sambil kuliah? Enggak, aku enggak kuliah. Nggak kuliah, tapi kebetulan seru enggak. banget ya Ya, kerjaannya. puji Tuhan sudah banyak kerjaan. Gue diceritain aku kepo banget sama yang tadi yang Yang apa? apa tuh? Yang e-sport. Oh, yang nggak ngelatih? Oh, yang latih itu di sekolah-sekolah gitu. Iya, di sekolah. Itu emang jadi mata pelajaran apa gimana tuh kok? Enggak, ekstra. Maksudnya kayak ekstra Oh, kurikuler, ekstrakurikuler. ya, kayak basket gitu-gitu. Oh iya. Kalau aku kebetulan karena track recordnya udah banyak ngajar kayak gitu, pernah masuk ibaratnya kalau di bola tuh kayak Liga 1-nya udah pernah. Gokil. Sama mungkin kalau paling tinggi di Jogja itu pelatih PON-nya Jogja 2023 kemarin. Wow, keren banget ya, gokil barista Retter ini. Aku baru tahu juga sih guys. Baru tahu juga ya, kita baru Ya. banyak ngobrol hari ini lah kok Ya. Victor ya. Betul. Ya mungkin kalau teman-teman yang tahu, aku pernah ngelatih MDL juga. Cuma jadi analis, bukan jadi coach gitu. Keren banget. Cuma sekarang fokusnya cuma jadi ngajar di sekolah buat ngisi kesibukan aja sih. Ya, nggak nganggur lah di rumah. Sekalian ngebar juga kan Betul, di sini, barista sekalian Retter ngebar ya. di sini. Nambah temen kan soalnya di sini. Nambah temen ya. Sama jam kerjanya yang nggak tabrakan sama slot di sini. Oh, Tuh. tapi Mas suka ngopi berarti ya kok Victor ya? Suka banget. Suka banget ngopi, makanya itu motivasinya kenapa jadi barista, karena suka ngopi. Betul, kan awal masuk juga karena suka ngopi. Karena suka ngopi. Betul, suka banget aku ngopi. Ceritanya gimana bisa jadi coach kalau kayak gitu? Awalnya kalau aku dulu player kan, cuma player warkop lah kasarannya, cuma kayak Liga Tarkam gitu-gitu kan. Cuma sadar umur udah nggak bisa buat ngikutin gitu, akhirnya banting setir ke awalnya komentator dulu sih kalau aku ya. Komentator, tapi waktu itu ada salah satu tim di Jogja yang udah masuk ke Liga 2 kasarannya. Itu nawarin aku jadi analis dan cocok di situ, akhirnya lanjut terus sampai sekarang itu dulu, tapi 2023. Kak, sorry ya malah jadi aku nih ikutan nanya karena saking Nggak apa-apa, saking Iya. seru banget ini pembahasannya. Iya, dari iya, iya. Victor ya. Kan Ko Victor ini kan nggak kuliah ya, berarti Ya. kan sampai SMA ya. Betul. Lah kalau kebanyakan Gen Z itu kan SMA kan kalau lulus SMA ya udah paling dia kerja di apa gitu kan kalau lulus SMA kan. Lah Rokoknya dikit gitu ya. iya, nah ini nih
bisa sampai karirnya bisa sampai kayak gini, padahal nggak kuliah. Itu kan aku kira kan mesti perjalanannya kan mesti panjang itu ya. Boleh diceritain nggak dari awal gitu? Kalau aku mulai perjalanannya agak panjang ya, soalnya waktu itu bisnis papa lagi ngedown lah. Bisnis papa ngedown, akhirnya aku jadi tulang punggung kan. Itu aku habis lulus, sebulan habis lulus SMA aku ke Madiun, ke restonya omku jadi head manajernya selama 6 bulan. Habis itu balik ke Jogja, jadi head kreatif salah satu event organizer di Jogja. Kayak ngurusin, kalau tahu itu Yogyakarta Comtech 2023 itu yang bikin plan kreatifnya aku. Terus kayak mungkin agak sensitif, mungkin di politik aku juga pernah masuk di kreatif sama MC-nya. Di mana? Di Nanti kita akan ya, cek. dikat aja itu. Cut ya nanti ya. Kita demokrasi kok. Ya itu dulu pernah lah waktu masuk partai. Bukan masuk sih, ngurusin sama MC doang. Uang kan, ada uang. Dapat channel dari IO-nya ke situ waktu itu. Kemana-mana banget sih. Ya banyak waktu itu, banyak kayak gitu. Akhirnya waktu itu ternyata owner EO-ku tuh bermasalah. Udah akhirnya keluar. Habis itu lanjut ngajar di SMA. Itu channel sih, karena ada temen yang rekomenin aku buat ngajar di sekolah. Itu beberapa sih, mungkin total 4 sekolah. Di Jogja semua, SMA 4 sekolah yang aku ajar. Habis itu jadi pelatih PON itu juga karena direkomendasiin lagi sama salah satu pengurusnya olahraganya Jogja, aku direkomenin, jadi aku kepilih gitu. Walaupun hasilnya nggak lolos ya ke Aceh waktu itu, cuma udah mentok itu, udah lumayan lah. Itu udah keren banget. Ya. Dan akhirnya ya sampai sekarang kayak gitu doang sih, jadi komentator e-sport gitu, MC wedding atau e-sport juga sering, kalau Sabtu Minggu biasanya, weekend gitu ya, sampai sekarang sih itu. Terus akhirnya jadi ngebar di Retter juga buat ngisi kesibukan kan, sekalian improve skill di bidang kopi lah, hospitality gitu. Keren banget. Memang biasanya suka kopi ya gitu ya. Suka kopi. Sekalian lah ya. Sekalian. Semuanya tapi dijabarin dia sama Coffee Club. Betul. All rounder lah. Bagus, all-rounder banget ya ini. Bahasa kerennya Jack of kerennya. all trades. Wih, gokil. Oke, keren. Apa? Jack of all trades. Orang yang bisa semua tapi nggak ada kelebihan. Dengerin NZ. Wih. Genset. Aku disuruh ngapain aja bisa, cuma nggak sebagus kalau yang jago. Ya, jadi generalis bukan Ya. jadi spesialis. Ya. Tapi semua bisa. Iya. Gitu. Gitu kalau aku kawin begitu. Keren banget sih. Waduh. Oh Victor. Aku juga baru tahu semuanya ya. Ya, baru tahu. Tapi masih ada waktu ya buat main juga kan? Masih lah, itu masih banyak lah itu. Itu kan tinggal kita kan ngatur waktunya aja, nongkrong gitu-gitu. Kayak aku kan juga masih sering keliling minum kopi, cari gitu Iya, kan. suka ngopi, aku sering nonton story-nya ya. Sering. Story-nya aku Victor ini. Sering ngopi-ngopi juga aku Ya, nontonnya. sering. Ya itu tinggal bagi waktu aja sih. Sebenarnya jangan kelebihan di nongkrongnya aja. Soalnya kan kebanyakan orang kayak yang seumuran aku banyakan nongkrong doang kan. Nongkrong baru ibaratnya kuliah kerjain tugas udah bingung gitu. Sering nunda aja sih, jangan sering nunda aja sih kalau aku ya. Terus kalau tadi kayak yang ditanyain networking gitu ya, kayak kenapa kok SMA bisa dapat kerjaan yang sampai kayak gitu ya. Pertama networking lah, orang dalam kasarannya ya, networking tuh penting lah. Waktu SMA aku orangnya soalnya easy going lah, ya kayak itu tadi, ngerti semua tapi nggak dalam. Iya. Jadi kalau ngobrol sama orang, sama klien gampang. Bisa lah ya. Aku tahu topiknya cuma nggak sedalam kalau mereka yang ngomongin, tapi penting mereka sama aku tuh nyaman ngobrolnya, nyambung gitu sih kalau aku. Gitu. Jangan main cewek ya. Oh puji Tuhan tidak saya. Pelayanan gereja. Victor ini pasukan banget ya. Tidak. Waduh. Keren sih. Teman-temannya pada kuliah, ini masih kuliah, berarti 2003 tuh teman-temannya masih semester Udah semester akhir. Semester akhir ya, semester udah 8. skripsi. Tapi kok Victor ini udah kerja kemana-mana ya teman-teman ya. Ya, Udah power of kepepet. kepepet, iya juga ya, benar-benar.
kepepet itu. Emang sekepepet kayak apa yang pernah dialami? Kontrakan hampir diusir, sama adik hampir nggak sekolah. Kalau aku aslinya keterima SNMPTN di UGM, Oh. di HI, cuma nggak aku ambil. Kenapa nggak diambil tuh? Ya itu biaya. Soalnya adik-adikku kan masih SMA sama SMP waktu itu. Swasta semua kan, jadinya nggak bisa, ngalah. Gitu. Tapi mah pengen nggak abis ini kalau mau kuliah? Ya belum. Belum ya? Belum. Udah nyaman ya? Ya udah nyaman cari uang. Sama cari uang. Nyaman cari uang, udah nyaman kerja. Soalnya kalau aku dengerin orang cerita tentang skripsi gitu, terus aku dengerinnya pusing sendiri. Aku SMA kan udah males ya, jadi jangan nanti belum ada niat, jangan buang-buang uang. Buat kalian yang kuliah jangan disia-siakan. Betul. Kecuali itu uang kalian ya. Kalau itu uang kalian terserah. Tapi kalau masih ortu jangan. Oke, keren banget ya. Motivasi banget ya konvektor ini ya. Enggak sih, ya itu saran dari dunia nyata. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Jangan kebanyakan dunia mayanya ya. Ya. Fokus pada dunia nyata. Kelarin dulu, cari uang, habis itu terserah mau ngapain kan. Kalau masih dibiayain ortu ya ikut aja lah, nggak usah soal independen lah. Ntar dulu lah independen. Iya, keren banget. Kalau aku lah, tapi terserah kalian. Motivasi banget ya dari konvektor ini. Gensi itu macam-macam banget ya teman-teman ya. Gensi keren banget. Kalau berarti sekarang kira-kira dapat berapa digit nih kok? Ya, puji Tuhan bisa beli mobil. Keren banget. Gensi. Beli mobil, beli motor. Ya, puji Tuhan bisa. Padahal sebelumnya kepepet ya. Wah, Ya, kepepet banget lah itulah. Tapi dari semua kerjanya mulai dari semuanya tadi itu udah bisa bantu keluarga juga, bisa bantu Ya. adik-adiknya juga. Sekarang adiknya Adikku satunya udah mau kuliah, satunya lagi di Semarang SMP-nya cewek. Cewek semua? Enggak, cowok cewek. Cowok Yang cewek. nomor 2 cowok, yang nomor 3 cewek. Basket semua sih mereka, mau basket lah. mau basket ya. Ya, kalau adikku cowok dapat beasiswa di SMA 4 Jogja. Kalau adikku cewek dapat beasiswa dari salah satu klub terbesar di Indonesia lah waktu itu, di Semarang. Sampai kuliah dia beasiswa kontraknya. Tuh. Udah lega ya kok ya. Gila ya. Puji Tuhan. Cuma kan namanya adik cewek tetap harus masih dijaga. Iya sih. Jadi masih dikirimin uang buat make up dan Iya, betul. Keren banget kok Victor ini mikirin adiknya sih sampai make-upnya ya. Hati-hati juga kalau ketemu orang-orang yang itu baju ini. Instagramnya tak pegang. Instagram adikku aku pegang. Soalnya masih SMP, masih kecil. Nggak boleh pacar-pacaran. Wah, keren. Melindungi Kontrol ya, melindungi ya. Betul, nggak boleh. Adikku masih kecil. Cantik soalnya adikku. Wah. Cakep adikku. Jadi Nggak boleh di-spill ya? nggak boleh. Nggak usah. Spill ya. Masih SMP kok. Masih SMP, masih kecil bro. Masih lama bro. Kalau dia kan kok adanya cici ya? Cicil berarti ya, adiknya cicil. Tuh. Oke. Aku nanya boleh dong? Boleh. Boleh, silakan mau nanya apa nih? Iya, kan tadi kan ini ya. Ko Victor kan fokus jadi generalis ya. Ya. Jadi apa-apa bisa, tapi nggak dalam tuh. Ya. Nah, padahal kan kalau sekarang itu kan banyak orang kan ngomong kalau lebih baik sekarang jadi spesialis nih. Iya. Karena makin spesialis, kamu makin bisa dianggap sama orang. Oh. Kayak gitu. Nah, kira-kira menurut pandangan Ko Victor nih, kira-kira kan nyatanya jadi generalis juga di umur ya, sekarang itu bisa survive juga gitu. Kira-kira gimana sih pandangannya? Kalau yang kayak gitu ya, spesialis apa generalis? Sebenarnya spesialis itu kan kalau emang kalian dalam banget kan, namanya spesialis. Contoh kayak kalian konten kreator atau kayak aku kreatif gitu-gitu. Mungkin kalau kalian yang dalam sampai udah ngerti cara mungkin FYP lah atau yang bagus gimana sih, nggak masalah ya. Yang dimana kalau spesialis gitu kan harusnya kalau kalian emang udah jadi spesialis, incernya kan udah bukan kalian yang nyari customer, Iya. tapi bener. customer yang nyari kalian. Iya. Nah itu spesialis yang berhasil. Tapi kan banyak kalian yang udah ngerasa spesialis, tapi padahal customer masih nyari, masih DM dulu. Ya kalau kayak gitu mending belajar yang lain dulu aja. Soalnya kan kalau masih umur-umuran kayak aku masih 21 kan, masih 21 masih panjang lah. Masih mencari. belajar yang lain tuh masih bisa. Bener, Nggak perlu bener. terpaku sama
satu dua skill gitu loh. Cuma ya lain lagi kalau emang udah bakat atau emang udah minatnya di situ. Cuma harus satu yang jangan terlalu idealis lah, realistis dikit juga. Betul. Gokil banget ya. Victor ini di umur 21 udah bisa ngasih kata-kata kayak gitu sih guys. Tapi itu bener banget. Nggak usah, jangan idealis lah, kita realistis aja sekarang ini ya. Betul. Ya kalau idealis kan kalau kita nggak punya apa-apa mau idealis di dunia tuh susah. Oh iya. Harus realistis dulu. Oh ya, aku jadi kepikiran nih, Lin. Kayaknya di podcast ini kita kasih ini kali ya. Kasih satu segmen ada namanya hari paling buruk seperti apa dan hari paling beruntung seperti apa. Oh. Ngerti gak? Oh iya, seru tuh, seru. Tiap-tiap kali ada ini, jadi diceritain tuh. Nah, kira-kira gimana? Coba deh kamu yang mancing. Gimana? Oh, Paling hari buruk paling dulu. Boleh tuh. Buruk itu ya waktu bangkrut lah apa. Waktu down lah. SMA kan itu. SMA. Ya. Tahun berapa tuh kok? 2020. 2020. Dari yang dulunya ekspor impor HP sama mobil, down habis, ya kaget kan, pasti nggak yang sampai yang marah banget lah, udah marah sama Tuhan juga kan waktu itu. Dari yang apa-apa mobil dulu kemana-mana naik mobil, dugem juga tinggal dugem gitu kan, ibaratnya udah gak mikir gitu. Iya. Tiba-tiba harus mikirin rumah, mikirin adik, makan harus mikir dulu, kemana-mana naik motor gitu kan ya. Itu sih kalau yang paling jelek ya, kalau yang paling buruk lah. Kalau paling bagus apa ya? Sejauh ini yang paling oke. Ya mamaku seneng udah lah, itu waktu mamaku seneng aku bisa beli mobil udah bagus lah buat aku. Melihat mama seneng dan lega udah cukup banget itulah. Kalau waktu itu ya hari yang paling seneng ya, soalnya kan mobilnya itu yang mama pengen, bukan aku yang pengen gitu. Gokil. Oke, keren banget nih. Ini sangat menyentuh hati juga ya teman-teman ya. Banget ya sekarang ya. Kok banget nih. Keren banget. Aku baru tahu juga nih tentang Ko Victor nih semuanya nih ya. Gokil, tapi kita baru bisa ngobrol banyak. Wow. Aku sih amazed juga ya ternyata. Di umur yang 21 udah bisa beli mobil buat sebenarnya itu buat mama ya sih, bisa dibilang buat ibu. Iya, jarang aku pakai juga. Macet Jogja bro, banyak lampu merah, males manual kalau Iya juga ya. males. Oke deh. Oke, ini sebelum kita selesai nih podcast kita hari ini kok ada nggak motivasi nih buat teman-teman nih? Kalau menurut gue nih, Ko Victor ini mengambil jalan yang beda nih dari gensi-gensi yang lain yang biasanya kuliah langsung terus. Motivasi. Ya, ini gimana ya Ko Victor? Keren. Motivasi. Ada nggak motivasi buat teman-temannya? Ya, jangan gengsi lah. Jangan gengsi. Maksudnya walaupun misalnya SMA lulus sekolah SMA yang internasional, nggak usah gengsi cari kerja yang simple dulu aja. Maksudnya networking atau channel kan bisa dapat dari situ kan. Sama nggak usah terlalu pemalu lah, introvert extrovert gitu ditahan dikit lah. Soalnya ya mau nggak mau kan tetap kita perlu orang lain toh buat ningkatin networking kita, buat kita pakai buat masa depan kita, buat kerjaan kita gitu. Sama nggak perlu malu kalau nggak kuliah aja sih. Keren banget Ko Victor. Oke, makasih ya Ko Victor ya atas waktunya udah mau ngobrol di podcast kita, podcast Asbu nih. Kita lagi bahas gengsi, kemarin sama Kak Puput, sekarang sama Ko Victor. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa nonton lagi ya, ditunggu episode selanjutnya. Pasti ada narasumber lagi yang lebih seru. Atau teman-teman yang mau jadi narasumber, boleh banget bilang ke kita, bilang ke teman-teman Garista kalau mau jadi narasumber, kalau ada cerita-cerita seru nih. Boleh cerita banget. DM boleh. Cerita apa? Duh, mau DM boleh, mau DM ke Raptor nanti. Kamu mau cerita tentang ini. Nanti pasti ada inilah, kita bakal kasih hadiah buat teman-teman yang mau. Yang DM-nya seru loh ya, DM-nya seru dan mau jadi narasumber. Ya, Boleh bisa banget ya, bisa banget langsung ya. datang ke Retter atau ke Ether atau DM atau komen mungkin. Terus. Boleh, oke. Makasih ya teman-teman, terima kasih ya Ko Victor ya. Terima kasih. Terima Sampai kasih. jumpa di episode selanjutnya. Dadah.